Rasulku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, namaku Muhammad Arsyad Ramadan. Biasanya aku dipanggil Arsyad. Aku akan menceritakan kisah Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh adalah nabi yang diutus Allah kepada kaum Samud. Kaum Samud adalah kaum yang diberikan banyak nikmat dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh mereka kuat, mereka mampu memahat gunung dan batu untuk dijadikan rumah mereka. Tetapi ternyata kaum Samud suka menyembah patung dan berhala. Mereka adalah kaum yang musyrik. Mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Saleh untuk beribadah kepada Allah. Kaum Samud menentang ajaran Nabi Saleh. Bahkan mereka meminta bukti bahwa Nabi Saleh adalah benar-benar Nabi Allah. Nabi Saleh memohon kepada Allah untuk diberikan mukjizat. Kemudian Nabi Saleh mengajak kaum Samud untuk pergi ke kaki gunung. Nabi Saleh menunjukkan sebuah batu sambil berdoa kepada Allah. Tidak lama setelah mereka berkumpul di kaki gunung, dengan izin Allah terbelah sebuah batu dan muncullah seekor unta betina yang sehat dan gemuk. Unta tersebut dapat mengeluarkan air susu sampai tidak pernah habis. Nabi Saleh kemudian berpesan kepada kaum Samud untuk membiarkan unta itu hidup bebas dan tidak boleh ada seorang pun yang mengganggunya, dan membiarkan unta itu untuk diperbolehkan minum dari sumur penduduk. Melihat mukjizat tersebut, kaum Samud tetap tidak mau beriman. Mereka menganggap itu adalah sihir. Bahkan kaum Samud membunuh unta tersebut yang jelas dilarang oleh Nabi Saleh. Kaum Samud tidak takut akan azab Allah. Padahal Nabi Saleh sudah memperingatkan mereka bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menahan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Saleh pun berdoa kepada Allah untuk memperingatkan kaum Samud. Azab Allah pun datang kepada kaum Samud. Petir datang menyambar. Banyak kaum Samud yang terkena petir dan mati. Kemudian gempa bumi dahsyat datang secara tiba-tiba, menggoncang dengan hebat dan menghancurkan bangunan-bangunan kaum Samud dan menimpa tubuh mereka sehingga mereka binasa. Hanya orang-orang mukmin, pengikut dan para pengikut Nabi Saleh yang selamat, karena sebelum azab Allah datang, mereka sudah pergi meninggalkan kaum Samud. Hanya orang-orang mukmin dan para pengikut Nabi Saleh yang selamat, karena sebelum azab datang
mereka sudah pergi meninggalkan kaum Samud. Keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Saleh, janganlah menjadi musyrik dengan menyembah selain Allah. Keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Saleh, janganlah menjadi musyrik dengan menyembah selain Allah. Bertindaklah berani seperti Nabi Saleh dengan memberikan bukti kekuasaan Allah. Taatlah kepada Allah sehingga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Nama saya Delisa Faizana. Saya kelas 2C. Saya sekolah di SDUKA. Saya akan menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam yang berjudul dakwah Nabi Musa alaihissalam kepada pemimpin kejam Fir'aun. Pada suatu hari, Nabi Musa dan Nabi Harun dan mendatangi istana Fir'aun. Fir'aun bertanya kepada keduanya, apa maksud kedatangan kalian berdua? Nabi Musa alaihissalam menjawab, kami diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membebaskan rakyat Israel dari perbudakan dan pembintanmu dan menyerahkannya kepada kami sehingga mereka bebas beribadah kepada Tuhan kami Allah SWT. Lalu dengan sombongnya Fir'aun berkata, siapakah Tuhanmu itu? Adakah Tuhan lain selain aku yang patut dipuji dan disembah? Kata Nabi Musa alaihissalam, ya ada, yaitu Allah SWT. Itu Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, dan Tuhan seluruh alam semesta. Dan kata Fir'aun, jika kau tidak menganggap aku sebagai Tuhanmu, pasti akan ku penjara. Nabi SAW menjawab, apakah engkau akan memenjarakanku meskipun aku dapat menunjukkan tanda-tanda kebenaran dakwahku itu? Dan Fir'aun pun menentang dengan berkata, datangkanlah tanda-tanda kebenaran kata-katamu itu. Lalu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, seketika berubah menjadi seekor ular yang besar sekali, yang membuat Fir'aun ketakutan. Meskipun Nabi SAW telah menunjukkan mukjizatnya, Fir'aun pun tetap tidak percaya. Fir'aun menantang Nabi Musa untuk melawan para ahli sihir di seluruh kerajaan Mesir, dan Nabi Musa pun yang memimpin tantangan itu. Pada hari yang sudah ditentukan, berkumpullah Nabi Musa dan para ahli sihir. Para ahli sihir pun menunjukkan sihirnya dengan melempar tongkat dan tali yang seketika berubah menjadi ribuan ekor ular. Lalu Fir'aun tertawa bangga dengan melihat kemampuan para ahli sihir itu.
Lalu dengan tenang Nabi Musa alaihissalam melempar tongkatnya seketika menjadi ular yang sangat besar. Tak lama kemudian ular yang para ahli sihir itu dimangsa habis oleh ular milik Nabi Musa alaihissalam. Dan para ahli sihir itu heran dan sadar bahwa itu bukan sihir yang ditampilkan Nabi Musa alaihissalam. Dan para ahli sihir itu pun berlutut kepada Nabi Musa alaihissalam dan menjanji akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Fir'aun pun murka melihat tindakan Pak ahli sihir dan berjanji akan menghukum di luar batas kemanusiaan. Pak ahli itu tetap memilih menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Dan ada dua kelompok masyarakat, yaitu kelompok Nabi Musa alaihissalam dan kelompok penyembah Fir'aun. Hikmat Islam memperlakukan makhluk manusia sebagai makhluk Allah secara adil. Dua pemimpin yang kejam dan tidak adil akan ditinggal dan dibenci oleh rakyatnya. Demikian kisah Nabi Musa alaihissalam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam